Dari pernikahanku dengan Tuku Umar, aku mendapat seorang anak perempuan yang kuberi nama Cut Gambang. Aku menolak menjadi budak penjajah. Bersama suamiku, Tuku Umar, aku berjuang untuk mempertahankan tanah kelahiranku, bumi Aceh. Kami memberontak dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Lihatlah wahai orang-orang Aceh, tempat ibadah kita dirusak. Mereka telah mencorengkan nama Allah. Sampai kapan kita akan seperti ini? Sampai kapan kita akan menjadi budak Belanda? Aku lahir tahun 1848 di Lampadang, Kesultanan Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Keluargaku cukup terpandang dan taat beragama. Ayahku, Teku Nantas Setia, seorang ulei balang atau kepala pemerintahan Kesultanan Aceh Namukim yang juga merupakan keturunan Datuk Makhudum Sati, perantau dari Minangkabau, keturunan dari Laksamada Muda Nanta, perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Sedangkan ibuku merupakan putri ulei balang Lampagu. Aku memperoleh pendidikan agama dari kedua orang tuaku dan guru agama. Aku pun belajar kehidupan berumah tangga, seperti memasak, melayani suami, dan hal-hal menyangkut kehidupan sehari-hari. Karena kecakapanku, banyak laki-laki yang tertarik dan berusaha melamarku. Saat berusia 12 tahun, aku dinikahkan dengan Teku Cek Ibrahim Lamga, putra dari ulei balang Lamga ke-13. Dari pernikahanku dengan Teku Ibrahim, kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Pada 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Mereka mendarat di pantai Cermen, menguasai Masjid Baitur Rahman, lalu membakarnya. Ayah dan suamiku bertarung di garis depan melawan mereka hingga kami memenangkan peperangan. Tapi tak lama, daerah kami pun diduduki penjajah dan keraton Sultan dikuasai tahun 1874. Selama 1 tahun lamanya, Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah bertempur melawan Belanda yang saat itu dipimpin Johan Harben Rudolf Kohle dengan membawa 3.198 prajurit. Akibat perang yang meluas, pada 24 Desember 1875, aku membawa bayiku mengungsi bersama para ibu dan rombongan lainnya. Sedangkan ayah dan suamiku bersama pasukannya melanjutkan pertempuran untuk merebut kembali daerah kami, yaitu daerah Namukim. Setelah bertahun-tahun melawan, pasukan kami terdesak, dan pada 29 Juni 1878, suamiku tewas pada saat bertempur di Selagley, Tarun. Aku sangat marah karena kematian suamiku. Aku bersumpah akan menghancurkan Belanda. Semangatku bangkit untuk melanjutkan perjuangan. Amarahku tersulut karena kematian suamiku. Darahku membara karena melihat keberingasan kaum kolonial. Aku sangat ingin mengusir penjajah dari bumi Aceh yang telah meresahkan penduduk dan mengusik keyakinan kami. Pada saat upacara penguburan suamiku, Tuku Ibrahim, aku bertemu dengan Tuku Umar. Awalnya aku menolak pinangannya, seorang lelaki pejuang yang juga mempunyai garis keluarga denganku. Tapi karena dia dapat memenuhi keinginanku untuk ikut turun ke medan perang, aku pun setuju untuk menikah dengannya. Dari pernikahanku dengan Tuku Umar, aku mendapat seorang anak perempuan yang kuberi nama Cut Gambang. Bersama, aku dan Tuku Umar menggalang kembali kekuatan dan mengumpulkan para pejuang Aceh lainnya. Kami gencar melakukan serangan dengan sistem gerilya untuk membuat panik pasukan Belanda. Namun sekitar tahun 1875, tiba-tiba suamiku mendekati dan bekerja sama dengan Belanda. Saat mengetahuinya, aku terguncang dan sempat terkecoh dengan pendekatan suamiku ke Belanda. Aku bahkan menasehatinya untuk kembali berjuang bagi rakyat Aceh dan melawan penjajah. Aku dan Tuku Umar dimaki dan dicap sebagai pengkhianat. Pada 30 September 1893, ia dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutarajasa dan berencana pura-pura menyerahkan diri kepada Belanda. Saat itu, Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka.
Mereka memberikan suamiku gelar kehormatan, Teku Umar Johan Pahlawan, dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Mereka semua salah menilai suamiku. Ia mempunyai rencana untuk menipu Belanda dengan mempelajari teknik mereka dan pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin tentara Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teku Umar memberikan rencana palsu pada tentara Belanda dan mengklaim bahwa ia akan menyerang basis Aceh. Rencana awalnya terpenuhi dengan mendapatkan banyak senjata dari pasukan Belanda. Suamiku kembali bersama para pejuang Aceh lainnya. Belanda yang merasa dikhianati mulai memburuku dan suamiku. Mereka melancarkan serangan besar-besaran dan membuat suamiku gugur dalam pertempuran di Melaboh 11 Februari 1899. Anakku Cut Gambang menangisi kepergian ayahnya. Aku memeluknya dan membisikkan kepada anakku, sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah mati syahid. Selama kita masih hidup, masih berdaya, perang suci melawan KP ini harus dilanjutkan. Karena pertempuran terus-menerus, kondisiku melemah. Aku hanya bisa menghindar dari tekanan. Di usiaku yang semakin renta dan kondisi fisik juga kesehatan yang menurun, aku ingin tetap berjuang untuk tanah leluhurku. Tahun 1905, aku ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Saat itu, aku mengalami gangguan penglihatan, bahkan buta. Tapi aku tidak menyerah. Meskipun aku hidup di tempat pengasingan, aku tetap ingin melakukan sesuatu untuk bangsaku. Aku ingin mengajarkan agama, mengajar ibu-ibu mengaji, dan aku ingin tetap berguna untuk bangsaku hingga akhir hidupku. Pada 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Di pengasingan, Cut Nyadin masih menyempatkan diri menebar kebaikan dengan mengajarkan agama hingga membuatnya dijuluki Ibu Perbu. Makam Ibu Perbu ditemukan tahun 1959 atas permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964.